8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional. Organisasi harus merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pada bagian 4.4 untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk dan layanan dan untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6 dengan A. Menentukan persyaratan untuk produk dan layanan, B. Menetapkan kriteria untuk proses dan penerimaan produk layanan, C. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian dengan persyaratan produk dan layanan, D. Melaksanakan pengendalian proses sesuai dengan kriteria, E. Menentukan pemeliharaan dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan. Yang pertama, untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilaksanakan sesuai rencana. Yang kedua, untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratannya. Hasil dari perencanaan ini harus sesuai untuk operasi organisasi. Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak disengaja. Mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk jika diperlukan. Organisasi harus memastikan bahwa proses yang dialihdayakan dikendalikan yang dilihat pada 8.4. Masuk ke 8.2, persyaratan untuk produk dan layanan. 8.2.1, komunikasi dengan pelanggan yang meliputi memberikan informasi terkait produk dan layanan, menangani pertanyaan, kontrak atau pesanan termasuk perubahan, mendapatkan umpan balik pelanggan terkait produk dan layanan termasuk keluhan pelanggan, menangani dan mengendalikan properti pelanggan, kemudian menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan darurat jika relevan. 8.2.2 menentukan persyaratan untuk produk dan layanan. Saat menentukan persyaratan untuk produk dan layanan yang akan ditawarkan, organisasi harus memastikan bahwa persyaratan untuk produk dan layanan didefinisikan termasuk persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, persyaratan yang dianggap perlu oleh organisasi, kemudian organisasi dapat memenuhi klaim untuk produk dan layanan yang ditawarkan. 8.2.3 Tinjauan persyaratan untuk produk dan layanan. 8.2.3 Tinjauan persyaratan untuk produk dan layanan. 8.2.3.1 Organisasi harus melakukan tinjauan sebelum berkomitmen untuk memasok produk dan layanan kepada pelanggan, termasuk persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, persyaratan pengiriman atau aktivitas pasca pengiriman. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan diperlukan untuk penggunaan yang ditentukan atau dimaksudkan jika diketahui. Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk produk dan layanan, dan persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan kontrak atau persyaratan yang berbeda dari yang telah ditentukan sebelumnya diselesaikan. Untuk bagian kedua, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagaimana berlaku tentang hasil tinjauan, tentang persyaratan baru untuk produk dan layanan. 8.2.4 Perubahan persyaratan untuk produk dan layanan. Organisasi harus memastikan bahwa terdokumentasi dan pihak-pihak terkait diberitahu tentang perubahan persyaratan produk dan layanan. Masuk ke dalam poin 8.3 dalam ISO 9001, yaitu desain dan pengembangan produk dan layanan. Suatu organisasi itu harus menetapkan dan menjalankan proses desain dan pengembangan untuk memastikan suatu produk maupun layanan itu dapat disediakan dengan baik. Desain dan pengembangan produk layanan itu ada mencakup beberapa poin penting. Yang pertama adalah perencanaan desain dan pengembangan. Dalam merencanakan sebuah desain, organisasi itu harus mempertimbangkan yang pertama adalah kompleksitas dan durasi kegiatan. Tahapan proses itu termasuk dalam review, verifikasi, dan validasi. Dan tanggung jawab dan wewenang, kebutuhan sumber daya, keterlibatan pelanggan, tingkat pengendalian yang dibutuhkan, serta dokumentasi yang diperlukan. Selanjutnya adalah masukan desain dan pengembangan. Suatu organisasi itu harus memastikan masukan itu harus mencakup tentang persyaratan, fungsi dan kinerja, regulasi dan standar yang berlaku, data desain sebelumnya, analisis risiko kegagalan. Masukan itu harus jelas, lengkap, dan tidak ambigu serta terdokumentasi selama proses pengerjaannya. Poin yang keempat adalah kontrol desain dan pengembangan. Organisasi itu harus memastikan tujuan hasil yang ditetapkan, review, verifikasi, dan validasi, tindakan perbaikan yang diambil bila ada masalah yang timbul, dan selanjutnya adalah dokumentasi selama proses kegiatan. Yang kelima tentang hasil desain dan pengembangan. Hasil desain itu harus sesuai dengan persyaratan atau memenuhi persyaratan masukan dan siap untuk menjalani proses berikutnya.
dan memuat kriteria penerimaan serta menjamin keamanan dan kelayakan suatu produk dan terdokumentasi dengan baik. Poin yang terakhir yaitu tentang perubahan desain dan pengembangan. Perubahan desain itu harus diidentifikasi dan dikendalikan. Selanjutnya itu ditinjau dan disetujui oleh otoritas atas perubahan tersebut dan dilakukan pencegahan atas dampak negatif yang ditimbulkan dan selanjutnya terdokumentasi selama proses kegiatannya. Selanjutnya 8.4 pengendalian proses, produk, dan layanan disediakan secara eksternal. 8.4.1 umum, organisasi harus kendalikan proses atau produk atau layanan eksternal agar sesuai persyaratan terutama jika 1. Digabungkan ke produk sendiri, 2. Disediakan langsung ke pelanggan atas nama organisasi, yang ketiga proses diserahkan ke penyedia eksternal. Lalu 8.4.2 jenis dan jangkauan pengendalian. Memastikan tidak ada dampak negatif pada kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, proses eksternal dalam kendali sistem mutu. Yang kedua, tetapkan pengendalian untuk penyedia dan outputnya. Yang ketiga, pertimbangkan risiko dampak, efektivitas pengendalian penyedia. Yang ketiga, tentukan verifikasi atau aktivitas untuk pastikan kesesuaian. Lanjut di 8.4.3, informasi untuk penyedia eksternal, komunikasinya persyaratan jelas sebelumnya termasuk yang pertama proses atau produk atau layanan yang diminta, yang kedua persetujuan produk, metode pelepasan, lalu yang ketiga ada kompetensi personal, yang keempat interaksi pengendalian kinerja verifikasi di lokasi penyedia. Selanjutnya 8.5 produksi dan penyediaan jasa. 8.5.1 pengendalian. Pastikan informasi terdokumentasi, sumber daya pemantauan, personal kompeten, validasi proses, dan pencegahan human error dan infrastruktur yang sesuai. Lalu lanjut dengan 8.5.2 identifikasi. Identifikasi output dan statusnya untuk traceability. Lalu 8.5.3 properti pelanggan. Jaga properti pelanggan atau eksternal dengan baik. 8.5.4 pasca pengiriman. Pertimbangkan regulasi, resiko, sifat produk, kebutuhan pelanggan dan feedback. Yang terakhir 8.5.5 yaitu perubahan. Tinjau dan kendalikan perubahan untuk kesesuaian yang berkelanjutan. Poin 8.6 terkait dengan peluncuran produk dan layanan. Di sini organisasi itu harus menerapkan pengaturan yang memang direncanakan, kemudian dengan menggunakan tahapan yang tetap, kemudian memverifikasi bahwa persyaratan produk serta layanan itu telah terpenuhi. Nah, dari penyerahan produk, layanan kepada pelanggan itu tidak boleh dilakukan sampai dengan pengaturan yang memang telah direncanakan atau yang telah selesai dan memang hasilnya memuaskan, kecuali memang udah disetujuin sama otoritas terkait dan bisa berlaku kepada pelanggan. Nah, untuk organisasi sendiri itu wajib menyimpan informasi yang bisa terdokumentasi terkait dengan peluncuran dari produk dan layanan. Nah, informasi yang terdokumentasi tersebut terdiri dari bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan, kemudian ketelusuran hingga orang yang mengotorisasi pelepasan tersebut. Jadi, tidak ada produk yang bisa keluar tanpa adanya verifikasi dan otorisasi. Nah, untuk dokumen yang terdokumentasi yang wajib untuk disimpan sama organisasi itu terdiri dari misalkan bukti dari kesesuaian terhadap kriteria penerimaan, dari COA, checklist QC, hasil uji, kemudian terkait dengan identitas orang yang bisa menyetujui dari pelepasan produk dan layanan tersebut, mulai dari nama, tanda tangan, serta jabatannya. Kemudian ada poin 8.7 terkait dengan pengendalian dari keluaran yang memang tidak sesuai standar. Di sini poin 8.7.1 terkait dengan organisasi itu harus bisa memastikan bahwa hasil yang nggak sesuai dengan persyaratan yang ada itu diidentifikasi kemudian dikendalikan supaya mencegah dari penggunaan ataupun pengiriman yang memang tidak diinginkan. Kemudian organisasi itu wajib mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan dengan sifat ketidaksesuaian dan dampaknya terhadap ketidaksesuaian produk serta layanan yang diberikan. Nah, hal ini akan berlaku juga terhadap produk dan layanan yang nggak sesuai yang terdeteksi setelah proses pengiriman dari produk, mungkin dari selama ataupun setelah dari penyediaan layanan.
Nah, untuk organisasi tersebut itu harus bisa menangani hasil yang gak sesuai tadi dengan satu atau lebih dengan cara-cara yang pertama dengan melakukan tindakan koreksi, kemudian bisa melakukan pemisahan, pembatasan, kemudian proses pengembalian dan atau penghentian penyediaan produk dan layanan, kemudian bisa memberitahu pelanggan bahwa ada reject, kemudian bisa memperoleh otorisasi untuk penerimaan berdasarkan konsesi. Nah, kesesuaian dengan persyaratan ini akan diverifikasi ketika hasilnya itu tidak sesuai ketika dikoreksi, seperti itu. Kemudian ada poin 8.7.2 terkait dengan organisasi itu harus menyimpan informasi yang bisa terdokumentasi. Yang pertama itu bisa menjelaskan bagaimana sih ketidaksesuaian yang terjadi. Yang kedua itu bisa menjelaskan tindakan yang memang akan diambil. Yang ketiga itu bisa menjelaskan konsensi apa pun yang bisa diperoleh. Kemudian yang keempat itu mengidentifikasi otoritas yang memutuskan tindakan terkait dari ketidaksesuaian tersebut. Jadi, produk yang tidak sesuai itu perlu dikontrol dan tidak boleh lolos gitu. Kemudian, untuk dokumentasi yang memang wajib untuk disimpan oleh organisasi itu terdiri dari deskripsi yang tidak sesuai tadi, kemudian tindakan, konsensi, dan siapa yang memutuskan produk tersebut gitu.